Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji, perkenalkan nama saya Ahmad Fuad, NIM 2237251856. Peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025. Program Studi Sejarah dari LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Praktek mengajar ini saya lakukan di SMA Dharma Wanita 4 Taman, mata pelajaran sejarah dengan topik perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah deep learning. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mohon arahan, masukan, dan evaluasi Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak hari ini masuk semua? Alhamdulillah ya, kita hadir semua hari ini. Kita memasuki pelajaran sejarah. Kita akan lihat gambar di depan. Bentar. Nah, kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia pada materi hari ini. Ini ada sebuah gambar dan ada sebuah pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang Islam di Indonesia dari gambar ini? Ada yang tahu? Ya, yang tahu? Silakan. Ya, Mbak. Siapa? Sampean. Nah, silakan. Ya. Ya. Nah, ada lagi yang tahu? Yang kalian ketahui tentang Islam di Indonesia seperti apa? Silakan. Ada? Ini ada tulisan di dalamnya, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Silakan diuraikan dari gambar ini, siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan. Ya, berdiri dulu, perkenalkan. Bagaimana masuknya sejarah Islam di Indonesia? Masuknya Islam di Indonesia itu melalui perdagangan, pernikahan, atau pendidikan, politik, dan akulturasi budaya sejak abad ke-7 Masehi. Oke, nah. Ya, ini gambar yang pertama. Ini ada gambar lagi. Gambar berikutnya. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini yang sama tahu? Ya, silakan. Langsung. Nah. Oke. Selanjutnya ini ada gambar lagi, gambar yang ketiga. Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Ini adalah gambar peserta didik, anak-anak yang sedang berproses
belajar tentang agama Islam. Jadi di dalam dunia pendidikan. Ya, oke anak-anak hari ini silakan dibuka bukunya. Saya hari ini akan membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia dan saya akan membagi beberapa kelompok dari kalian semua. Saya membagi 3 kelompok. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. 3 kelompok. Silakan dikondisikan. Berapa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 55. Ada yang 61. Ya, silakan. Boleh bangkunya dijadikan satu, terus kursinya ditata. Silakan. Ya, boleh dijadikan satu, terus kursinya ditaruh di luar. Ayo, ada yang 5, ada yang 6. Ada ini 5, ini 5. Yang 6 yang mana? Sini. 6, 5, 5. Berarti ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Disesuaikan kelompoknya, duduknya. Di bangkunya jadikan satu gini. Di bangkunya, keluar. Bangkunya. Kursinya dikeluarin. Nah, bangkunya jadikan satu. Dah, kita membentuk kelompok di dalam pembelajaran hari ini. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini adalah sebuah gambar dan di sampingnya ada sebuah narasi penjelasan berkaitan dengan kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yang letaknya ini berada di Pulau Sumatera. Ya. Jadi kita membahas tentang ini, yakni yang pertama yang kita bahas adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, kita membahas tentang akulturasi budaya Islam di Indonesia. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari hari ini yang berkaitan dengan materi apa tadi? Kerajaan Islam di Indonesia. Oke,
Untuk materi hari ini, sesuai dengan yang ada di depan, bahwasanya kerajaan Samudra Pasai, ini adalah kata pengantar yang saya sampaikan, terletak berada di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Melosilo pada tahun 1267. Jadi masuk ke abad 13. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai. Jadi ditemukan makam sebagai bukti bahwasanya di situ ada sebuah kerajaan. Terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra Pasai. Ya, di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh. Jadi ada makam yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Ternyata beliau adalah pendiri pertama kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, untuk tugas kalian hari ini terkait dengan 3 topik, ya materinya kan kerajaan Islam di Indonesia, perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Materinya ada 3, saya bagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 adalah teori, ya, membahas tentang teori, mencari tahu, boleh sampai lihat di buku, boleh sampai lihat di digital melalui handphone, yang berkaitan dengan teori masuknya Islam di Indonesia. Kelompok yang kedua yaitu pembahasan tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Kelompok yang ketiga, materinya, topik yang sampean bahas, yang sampean cari tahu adalah berkaitan dengan akulturasi budaya Islam di Indonesia. Ya, silakan untuk kerjasama antar kelompok silakan dikerjakan. Boleh? Silakan. Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan? Boleh lihat HP, boleh? Menjelaskan, mencari poinnya tentang budaya. Ya, boleh dicatat dulu di buku tulis. Atau sampan boleh membuat PowerPoint atau sebuah rangkuman, silakan sampan pilih salah satu. Atau boleh membuat bagan. Tahu bagan? Tahu. Bagan itu seperti struktur kelas tuh. Ya, boleh. Ya, kata konsep. Boleh di buku. Ya. Boleh. Di buku tulis silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan silakan. Ini membahas tentang teori ya. Teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi teori itu ada 4 teori. Teori sejarah, teori Mekah, teori Cina, teori Persia,
Ini penyebaran agama Islam. Tuh, kalau masuknya kelompok 1, kalau kelompok 2 penyebaran agama Islam. Jadi menyebar sudah lewat perdagangan atau apa? Ya. Kalau ini apa lagi? Akulturasi budaya. Jadi ada berbagai macam budaya Islam. Ya nggak apa, lihat tapi silakan dimanfaatkan teknologi digitalnya untuk mencari sebuah informasi berkaitan dengan materi pembelajaran. Ada kesulitan. Ada kesulitan. Silakan diskusi kelompok. Nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Hasil dari karya per kelompok. Ya, 1. Boleh perwakilan nanti yang menjelaskan. Ini niatnya nanti kalau satu-satu terus dijelaskan setiap teori-teorinya. Boleh. Nanti ketika ada pertanyaan dari temannya, boleh salah satu menjawab sesuai dengan pembawaan masing-masing. Jadi pada semua teori yang 3 tadi, penyebaran, masuk, penyebaran, dan budaya itu berkaitan dengan kerajaan Samudra Pasai pada masa itu. Karena setiap kerajaan nanti beda-beda perkembangannya, caranya. Ini sebetulnya saya itu Kepulauan Nusantara, Pak. Nusantara. Boleh dicari di HP-nya masing-masing. Nanti didiskusikan. Boleh. Makanya sekarang mengumpulkan informasi dari buku boleh, dari HP kalian boleh.
Kalau ini kelompok 2 penyebaran ya, penyebaran itu nanti dijelaskan berkaitan dengan kerajaan Samudra Pasai. Ya, silakan dicari. Boleh diskusi ya. Nah. Jadi untuk penyebaran bagaimana kerajaan Samudra Pasai itu menyebarkan agama Islam. Untuk budaya juga sama. Budaya apa pada masa kerajaan Samudra Pasai? Budayanya seperti apa? Ada kesulitan? Boleh masing-masing menulis, boleh nanti disimpulkan jadi satu kesimpulan. Ada kesulitan? Nggak ada. Yang ditanyakan
dicatat satu-satu, nyatet semua, kan pasti ada perbedaan, nanti didiskusikan, dibuat kesimpulan. Boleh satu anak satu teori. Siap. Oke. Ini udah ini di teori bicara. Ada yang ditanyakan? Ini kayak bukti-buktinya itu boleh ditulis. Boleh, buktinya boleh ditulis. Kunci ilmu sejarah itu ada 4 ya. Yang pertama, tokoh. Nggak mungkin kalau sejarah nggak ada tokohnya, pasti ada tokohnya. Sejarah Indonesia ada tokoh kemerdekaan apa? Soekarno. Ada tokoh. Yang kedua, ada tahun. Itu kunci mempelajari ilmu sejarah. Tahun. Pasti ada tahunnya yang dibahas. Yang ketiga, itu ada tempat. Tempatnya sudah jelas, Samudra Pasai di Sumatera. Pulau Sumatera. Yang terakhir, peristiwanya seperti apa? Sudah ada gambaran? Sudah ada menemukan informasi? Sudah sebagian ya? Ini sudah. Kenapa? Boleh, silakan. Ada kesulitan? Nanti dibuat kesimpulan ya dari berbagai hasil.
mirip dengan berapa nilainya? Perkembangan untuk kelompok 2 nanti eh, tahun berapa sampai tahun berapa itu samudra pasai ya. Sama seperti sampai sekolah masuk tahun berapa, lulus tahun berapa? Awal, oke. Hasilnya nanti dipresentasikan, dikumpulkan. Ya. Nanti kalau kita tahu awal berdiri sampai runtuhnya, kita akan tahu berapa tahun dia berkuasa. Satu abad 100 tahun. Ini budaya sudah ketemu? Sudah, Pak. Kebudayaan nanti dijelaskan berkaitan dengan lokalnya seperti apa, Islamnya seperti apa, sehingga ada akulturasi. Iya, ada. Contohnya, Pak. Iya. Ya, itu untuk akulturasi budaya masa dulu, bukan masa sekarang. Masa kerajaan Samudra Pasai. Itu cuma contoh tadi saya jelaskan. Kelompok 1, gimana? Selesai, Pak. Gak ada kendala?
Waktunya 60 menit ya. Iya, Pak. Betul-betul difahami. Mari. Waktu kita 60 menit. Enam. Silakan kalau ada kendala kelompok 1, 2, 3 mungkin ditanyakan. Sudah. Dicatat masing-masing, habis itu didiskusikan, disimpulkan, terus menjadi satu kesatuan, terus habis itu dipresentasikan.
Sekali. Ya nunggu temannya yang lainnya belum. Itu melakukan promosi ya. Desa tambah Itu kerajaan Samudra Pasai barusan rajanya. Raja ya tadi Itu silakan. Kenapa? akulturasi budaya Islam. Iya, akulturasi budaya Islam lokal. Akulturasi kan campuran antara lokal dan Islam. Perkembangan ada kesulitan. Waktunya masih lama.
agak maju dikit. Nanti presentasinya berurutan ya. Ya, Pak. Ya silakan ditulis masing-masing punya catatan, nanti dikumpulkan jadi satu hasil, satu karya. Ya, waktunya masih kita lagi. Disesuaikan dengan waktu kita. Ya, tak kesulitan. Paham ya, teori ya. Nanti siap. Nanti kalau ada kelompok lain yang bertanya, silakan dijawab. Salah ya, satu kelompok 2 ya, maksimal 2. Boleh bawa apa ya? Oh, materi yang Iya, hasil yang karya sampean nanti dijelaskan. Enggak, sesuai dengan ini, sesuai dengan apa? Materi kelompok masing-masing. Kenapa? saya bertanya dulu. Ya, silakan. Kenapa teori itu ada banyak, Pak? Dan kisahnya itu berbeda-beda. Kenapa? Kenapa teorinya itu ada banyak? Itu teori sebenarnya kan cara teori itu ya. Nah, itu kan nama negara itu. Jadi Gujarat berarti dinamakan teori Gujarat. Kisahnya juga berbeda-beda. Ya, karena caranya juga paham ya? Jaga-jaga coba, tapi yang anak kayak kan misalnya kita mempersuasikan dia Uh-uh. sama kan, dia tanya yang bukan Iya, nanti diinstruksikan pertanyaannya sesuai dengan ini, dengan sebuah teori masuknya Islam, sesuai dengan apa yang sampean hasilkan. Dan tiap kelompok siap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Saya kasih ruang untuk diskusi.
Iya ta. Ya sudah dibuka ya. Pulpen, pulpen bisa. Bisa Pak, bisa kalau kancanya terus lewat kaca. Nggak bisa ya. Ya nanti saya yang buka. Presentasi nanti boleh mewakili atau boleh berkelompok. Bebas. Ya, sini dulu. Khusus kelas 10. Ya, silakan presentasi sudah semua ya. Kelompok satu dulu silakan dipresentasikan ya sih. Ya, nggak apa-apa. Di sana semua nggak apa-apa, di sini semua nggak apa-apa. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dari kelompok satu dan di sini kita ingin membahas mengenai teori masuknya Islam di Indonesia atau Kepulauan Selayar. Jadi ada 4 teori yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Arab. Kita awali dengan teori Gujarat dulu. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Gujarat atau India Barat Daya pada abad ke-13 Masehi. Adapun tokoh pendukung teori tersebut yaitu Snok Borgolji, sejarawan Belanda, dan Vincentel, ilmuwan Belanda. Mereka berpendapat Islam tidak langsung dibawa dari Arab, melainkan melalui India. Adapun mendukung teori Gujarat, yang pertama kesamaan batu nisan.
bentuk batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang terletak di Samudra Pasai terdapat 1297 Masehi mirip dengan batu nisan Gujarat. Yang kedua, peran Gujarat dalam perdagangan. Gujarat pada abad ke-13 adalah pusat perdagangan internasional termasuk perdagangan Islam dan pedagang Gujarat hanya hingga di luar Nusantara. Yang kedua adalah teori Arab. Ya Allah. Islam masuk ke Nusantara terutama ke Samudra Pasai langsung dari Arab. Sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Tokoh yang mendukung teorinya adalah ulama atau intelektual Indonesia yang berpendapat bahwa Islam masuk langsung dari Mekah, bukan dari Barat atau India. Bukti yang mendukung teorinya adalah satu catatan sejarah Arab menyebutkan bahwa setelah abad ke-7 pendatang Arab sudah mulai hubungan dengan Asia. Samudra Pasai akhirnya menjadi pusat penyebaran Islam. Yang kedua adalah teori Asia. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia atau Iran sekitar abad ke-13. Tokoh pendukung teori Persia adalah Husain Jajadiningrat. Setiap dari adanya kesamaan tradisi takbir dan atau tubuh untuk memperingati Asyura atau Tasawuf serta seni kaligrafi yang mirip dengan Persia. Bukti-buktinya tradisi takbir di Bengkulu dan Tabuak juga di Pariaman yang mirip dengan peringkat Asyura di Persia. Gaya kaligrafi dan ajaran tasawuf di Indonesia memiliki kesamaan dengan tradisi Persia. Yang lain boleh diperhatikan. Ini ada teori Cina yang berjalan sama Israel. Teori Cina masuk ke Indonesia melalui orang-orang Muslim Tionghoa yang datang pada abad ke-15. Dasar teorinya adalah catatan dalam masa panas Cengho yang beragama Islam dan pengaruh budaya Tionghoa pada beberapa masjid kuno, misalnya Masjid Menara Kudus. Tokoh pendukung dari teori Cina adalah Slamet Mulyana. Bukti-bukti pendukung teori Cina yang pertama ekspedisi Cengho, Laksamana Muslim Tionghoa yang berlayar di Nusantara pada abad ke-15 dan membawa pengaruh Islam. Yang kedua, masjid bergaya arsitektur Cina. Contohnya Masjid Menara Kudus dengan atap mirip pagoda. Tiga, komunitas Muslim Tionghoa ada di pesisir utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Semarang, dan Cirebon. Yang keempat, wali keturunan Tionghoa. Beberapa wali juga memiliki garis keturunan Tionghoa. Yang kelima, catatan Tiongkok. Naskah Tiongkok kuno menyebut adanya orang Muslim dari Tiongkok yang ikut serta dalam pelayanan dan berdagang di Jawa serta Sumatera. Setelah presentasi dari kelompok kami tentang masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan dari kelompok lain yang mau bertanya. Satu kelompok maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Hah? Oke. Enggak apa. Ya, silakan. Kelemahan teori sejarah. Apa yang menjadi kelemahan dari teori sejarah? Apa yang menjadi kelemahan dari teori Gujarat? Kita tunggu dulu Pak nanti baru. Oh ya, silakan. Kelemahan teori Gujarat. Oke, ada pertanyaan lain dari kelompok lain?
Ya, ini. Silakan. Apa Ini. memperkuat teori masuknya Islam ke Indonesia? Apa bukti yang memperkuat teori masuknya Islam ke Indonesia? Oke. Apa bukti yang memperkuat teori masuknya Islam di Indonesia? Ya, silakan yang lain. Ya. Kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Silakan, kena satu lagi. Mengapa terjadi perbedaan tentang teori masuknya Islam di Indonesia? Sudah? Sudah dicatat pertanyaannya? Sudah siap untuk menjawab? Silakan. Ya. Pertama, apakah yang menjadi kelemahan teori Gujarat? Silakan. Kelemahan teori Gujarat yaitu perbedaan mazhab. Sementara pendapat Gujarat lebih banyak perbedaan mazhab, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara pendapat Gujarat lebih banyak Hanafi. Fakta bahwa Gujarat baru dikuasai mulai setelah masa penguasaan Islam di Samudra Pasai. Gujarat baru berkuasa Muslim pada 1298. Sementara Sultan Khalid Al-Saleh yang wafat 1297, dan adanya kemungkinan bahwa batu nisan Khalid Al-Saleh yang dijadikan bukti kesamaan justru mirip batu nisan dari Bengal, bukan Gujarat. Jadi kelemahan teori Gujarat yaitu perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab. Terus pertanyaan yang kedua. Yang pertama, teori Gujarat buktinya yaitu bentuk batu nisan Sultan Khalid Al-Saleh yang terletak di Samudra Pasai yang mirip dengan batu nisan Gujarat. Nah, jadi persamaannya adalah bukti batu nisan. Nah, tadi perbedaannya kelemahannya adalah mazhab. Oke, sudah paham ya? Lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Islam itu nggak memandang kasta sama tanpa aturan yang rumit atau upacara-upacara yang nanti bisa diikuti dengan seperti itu. Tadi pertanyaannya apa? Tiga. Pertanyaan yang ketiga. Kenapa Islam mudah diterima? Nah, Islam tidak mengenal kasta dan tanpa aturan yang rumit sama upacara-upacara Islam sangat sederhana. Jadi siapapun itu bisa terima. nah, jadi Islam itu tidak mengenal kasta, harus nggak pilih-pilih. Terus tidak ada aturan yang rumit dan upacara keagamaannya juga sederhana. Itulah kenapa Islam mudah. Nah, oke. Pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan yang terakhir, mengapa banyaknya teori masuknya Islam ke Indonesia? Banyaknya teori masuk Islam ke Indonesia muncul karena tidak adanya satu catatan sejarah yang pasti dan tunggal tentang proses awal masuknya agama ini ke Nusantara, sehingga para sejarawan menggunakan berbagai bukti dari sumber arkeologis, naskah kuno dan bukti budaya untuk mendukung argumen mereka. Perbedaan pandangan ini didorong oleh banyaknya bukti yang mendukung dari berbagai sumber yang berbeda seperti dari India,
Gujarat, Arab, Mekah, Persia, dari Iran dan Cina. Nah, jadi untuk mendukung argumen para sejarawan itu cuma mengandalkan bukti arkeologi. Arkeologi itu bukti fisik kayak batu nisan. Oh ternyata batu nisannya sama dengan di India, itu ya. Makanya berarti oh ada pengaruh India yang masuk. Oh masjidnya sama arsitekturnya dengan Cina, berarti ada pengaruh Cina yang masuk. Itu yang dinamakan teori. Ya, ya. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sebelum kami menutup presentasi pada siang hari ini, kami akan memberikan kesimpulannya. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah para ulama. Dan prosesnya berlangsung secara damai dan bertahap. Damai dimulai sejak abad ke-7 Masehi, kemudian berkembang pesat pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Silakan untuk selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyebaran agama Islam untuk Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh berdiri pada abad ke-13 dan menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Letaknya strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan Pasai pusat penyebaran Islam. Para pedagang Muslim dari Aceh, Arab, India, dan Persia banyak singgah di Pasai, lalu berinteraksi dengan penduduk setempat. Raja pertama, Sultan Malik Al-Soleh, memeluk Islam dan menjadikan kerajaan ini sebagai pusat Jawa serta menyebar Islam di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Islamisasi dengan peran penting Samudra Pasai. Islam semakin berkembang hingga melakukan kerajaan-kerajaan Islam besar. Bukti bahwa kerajaan Samudra Pasai berkontribusi dalam penyebaran agama Islam. Ditandai dengan kerajaan Samudra Pasai banyak memilih para ulama serta mubalik untuk menyebar agama Islam ke Pulau Jawa. Selain itu banyak ulama Jawa yang menimba ilmu Dari presentasi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya tiap kelompok maksimal 2 pertanyaan. Ya silakan, ada yang ditanyakan? Ya silakan. Melalui jalur apa saja Islam tersebar di Nusantara? Silakan, ada lagi? Satu kelompok maksimal 2. Silakan.
Saya Pak, Ya, silakan. silakan saya mencari bertanya. Mengapa letak geografis Samudra Pasai sangat penting bagi perkembangan perdagangan internasional? Mengapa letak geografis Samudra Pasai sangat penting bagi perkembangan perdagangan internasional? Silakan yang lain. Ya. Satu lagi. Pertanyaan dari kelompok kami, apa penghambat saat penyebaran Islam di daerah Pasai? Apa penghambat penyebaran Islam di daerah Pasai? Sudah bisa langsung dijawab? Saya mau dari kelompok 3. Yang pertama, melalui apa saja jalur Islam di Nusantara. Jalur masuk Islam di Nusantara melalui pertama perdagangan, perkawinan, dakwah ulama, pendidikan, dan seni budaya. Pertanyaan kedua, dari nomor 22, dari nomor 1. Mengapa letak geografis Samudra Pasai sangat penting internasional? Karena letak Samudra Pasai berada di posisi selatan Java yang utama perdagangan internasional masa India dan Tiongkok. Ya, silakannya sama catatannya boleh. Pertanyaan nomor 4. Persaingan perdagangan dengan kerajaan lain seperti Malaka dan Aceh. Serangan dari banyak kerajaan Majapahit yang membantu strategi jelas dan menggeser pusat perdagangan ke Jawa, serta tekanan kolonialisme Portugis yang merusak struktur politik dan ekonomi wilayah tersebut. Ya, bisa dipahami? Salah. Ya. Sudah? Dari kesimpulan pembahasan kita tadi, kerajaan di Samudra Pasai tidak selamanya jaya. Namun kerajaan Samudra Pasai mulai melemah pada abad ke-15 dan pada abad ke-16 Samudra Pasai durang dan dikuasai oleh Aceh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya. Ini yang terakhir ya. Ya, silakan. Silakan. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keterkaitan akulturasi budaya Indonesia. Akulturasi budaya Indonesia itu berasal pada pencatutan nilai kebudayaannya yang berbeda, yang menciptakan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Bagaimana sih akulturasi budaya Indonesia? Akulturasi budaya Indonesia menjadi sarana pengembangan antar budaya, pembinaan sebaru, dan perubahan bertahap. Keterkaitan akulturasi budaya Islam di Indonesia terletak pada bagaimana proses perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal untuk pengembangan dan kepentingan Islam di masyarakat Nusantara. Akulturasi ini memungkinkan Islam disesuaikan dengan tradisi, adat, dan nilai-nilai yang sudah ada, sehingga Islam tidak dianggap asing atau bertentangan
budaya Islam. Satu, tidak menghapus budaya lama tetapi memberi makna baru. Budaya yang sudah ada sebelumnya, terutama pengaruh budaya dan tradisi lokal tidak suka merantau dihapus. Dua, melahirkan bentuk budaya baru yang khas Nusantara. Hasil akulturasi ini tidak sama persis dengan budaya Islam dulu. Dua, mengutamakan nilai-nilai Islam walaupun budaya lama tetap digunakan, isinya diubah atau sesuai dengan ajaran Islam. Contoh akulturasi budaya Indonesia adalah mengikuti arsitektur masjid yang menggunakan unsur lokal, serta sistem pemerintahan kerajaan Islam yang mengadopsi pendidikan berbasis pengetahuan dan kebijakan. Dah, ada yang ditanyakan? Jadi suaranya kurang keras, Pak. Kurang masuk. Ya silakan. Yang nggak dipahami yang mana? Silakan ditanyakan. Dari yang mulai motif, Pak. Ya, silakan. Aduh, didengarkan ya. Terkaitan akulturasi budaya Islam di Indonesia terletak pada bagaimana proses perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal memengaruhi perkembangan dan penerimaan Islam di masyarakat Nusantara. Akulturasi ini memungkinkan Islam disesuaikan dengan tradisi, adat, dan nilai-nilai yang sudah ada, sehingga Islam tidak dianggap asing atau bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, silakan ada yang ditanyakan? Ya, Maka saya juga ingin bertanya, kenapa penyebaran Islam di Indonesia cenderung berlangsung damai melalui akulturasi budaya, bukan dengan penakutan? silakan yang lain. Mengapa penyebaran Islam di Indonesia cenderung berlangsung damai melalui akulturasi budaya, bukan dengan penakutan? Jadi kenapa Islam tersebar itu damai melalui apa? Akulturasi budaya damai. Kok nggak takut? Ya, silakan pertanyaan yang lain. Yang keras. Satu-satu aja ya pertanyaannya ya. Waktunya udah bentar lagi. Ya. Suaranya yang keras. Akulturasi akulturasi budaya saat Islam masuk ke Nusantara. Apa akulturasi atau? Ya, apa contoh? Ya, silakan langsung dijawab. Ya. Ya, udah lagi. Ya, ayo. Silakan. Jadi tidak menghapus budaya lokal, justru Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal yang sudah ada sehingga tidak merasa asing. Ya, lanjut. 2. Ya.
Ya, ada lagi? Jangan. Ya, ayo. Jadi kesimpulan keterkaitan akulturasi budaya Islam di Indonesia adalah bahwa akulturasi menjadi jembatan penting yang membedakan agama Islam dengan budaya masyarakat Nusantara. Sudah ya. Silakan tepuk tangan. Tutup dengan salam. Sekian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Hasil presentasi kalian kita sudah berbagi pengetahuan di dalam diskusi kelompok ini. Ada beberapa poin-poin yang kita ambil dari kelompok yang pertama, yakni pembahasan tentang teori masuknya Islam. Kelompok kedua perkembangan. Kelompok tiga adalah akulturasi budaya. Jadi kelompok tiga barusan menjelaskan tentang budaya yang berkembang. Nah, dapat kita simpulkan, ini Pak Fuad sudah memberikan suatu gambaran di dalam penjelasan sampean tentang teori masuknya Islam, yaitu tentang beberapa teori. Jadi ada beberapa teori yang dijelaskan tadi, ada 4 teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Jadi teori itu berdasarkan dilandaskan atau didasarkan pada sebuah nama negara. Ya, bisa dipahami ya. Tadi ada pertanyaan, loh gimana Pak caranya tahu kalau itu adalah teori Arab atau teori Gujarat? Dengan cara sejarawan mengumpulkan semua data baik data tertulis maupun berbentuk fisik. Nah, kebetulan ada sebuah makam yang bentuk batu nisannya sama dengan bentuk batu nisan yang ada di India, di Gujarat. Sehingga dianggap bahwasanya Islam Indonesia ya ada pengaruh dari India atau Gujarat. Itu yang menjadi penguat oleh sejarawan terhadap argumentasinya, pembuktian sejarahnya. Nah, untuk perkembangan tadi sudah dijelaskan, ada beberapa poin. Ya, Pak Fuad cuma mengulas lagi dari penjelasan kelompok, yakni yang pertama melalui jalur perkawinan, perdagangan, akhirnya ada komunikasi menjadi perkawinan, perkembangan ya, perkembangan Islam. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Ya. Yang keempat adalah jalur politik. Yang kelima jalur ekonomi. Itu dari kelompok 2 berkaitan dengan perkembangan Islam. Selanjutnya, poin yang bisa kita ambil dari kelompok 3 tentang akulturasi budaya. Di sini sudah ada. Nih, faktor penyebaran Islam dapat berkembang pesat. Karena apa? Karena untuk masuk Islam itu sangat mudah. Cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini budaya. Selanjutnya, kenapa kok mudah diterima? Karena Islam tidak mengenal sistem kasta. Ya, sehingga kita saling toleransi dan tidak menghilangkan budaya lokal. Justru budaya lokal itu dicampur dengan budaya Islam. Sehingga ada seni kaligrafi di situ, ada seni ukir. Dari arsitektur bangunan sudah ada kolaborasi antara Islam dengan budaya lokal. Jadi sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami untuk materi hari ini. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya mohon untuk peserta didik berdiri semua, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti saat upacara ya. Enggak, berdiri aja. Oke.
Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan dimohon duduk kembali. Untuk tugas minggu depan, silakan mencari budaya, kebudayaan, kebiasaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing. Diteliti, kita melakukan penelitian bagaimana itu budaya lokal, apakah itu budaya Islam, ataukah itu campuran antara lokal dan Islam. Ya, minggu depan dikumpulkan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dulu. Doa mulai. Selesai. Dah, silakan istirahat. Udah mati.